Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di masa saat ini juga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita semua. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah SSD yaitu dari Adata XPG SX 8200 Pro, dimana harganya ini 800 ribuan. Nah, di online shop ya ini, dan untuk kapasitasnya sendiri adalah 512 GB. Nah, dengan ini teman-teman bisa jadi panduan dan sekaligus jika ingin membeli silakan di online shop favorit teman-teman masing-masing. Baiklah, akan saya buka dulu untuk boxnya untuk melihat isinya. Oke, ini dia. Oh ya, ini tadi sudah dibuka sama penjualnya, kemungkinan untuk dites, jadi sudah berbentuk kirimannya sudah terbuka kayak gini, jadi nggak masalah bagi saya. Dan daripada nanti dikirim segel tapi bermasalah, lebih baik sudah dicek dulu oleh penjualnya. Oke, ini dia teman-teman, muncul seperti ini setelah buka boxnya. Yang pertama ada, lihat ini dia pendinginnya. Jadi pendingin ini berfungsi untuk menurunkan panas. Rata-rata yang saya baca adalah 10 derajat. Oke, lumayan. Dan ini dia unitnya. Oke, ya ini dia. Nah, mantap seperti ini. Dan untuk selanjutnya akan saya bacakan untuk speknya. Oke, dan untuk kapasitasnya nih yaitu 512 GB ini dia. Dan kalau sudah terpasang dan terformat rata-rata menjadi 476 GB. Nah, lumayan oke juga. Dan ini dia untuk kontrolnya, yaitu memakai ini dia SM2262ENG. Nah, kita lihat ya teman-teman. Dan untuk NAND tipenya berasal dari Micron 64 Layer 3D TLC dengan interface-nya yaitu PCIe 3x4. Oke, ini dia kelihatan ya 3x4 ini tadi. Oh, dan ini M.2 2280 panjang. Oke, dan untuk MAC rate-nya yaitu ini dia, di sini terpampang 3500 MB per second, sedangkan untuk beratnya yaitu ini dia 3000 MB per second. Oke, mantap, jadi kencang ya. Dan untuk max random rate nya yaitu sebesar 390.000 IOP, sedangkan untuk max random rate nya yaitu 380.000 IOP. Nah, untuk daya tahannya sendiri sebesar 320 TBW alias terabyte Brighton. Nah, TBW ini adalah seberapa banyak data yang sudah ditulis oleh SSD ini. Jadi semakin besar TBW maka akan semakin bagus teman-teman. Dan untuk MTBF nya sendiri alias mean time between failure sebesar 2 juta jam. Oke, mantap, alias 2 juta hours teman-teman, mantap sekali. Dan tidak lupa untuk garansinya sendiri, ini adalah 5 tahun teman-teman. Oke, 5 tahun untuk garansinya, jadi 5 tahun. Dan di sini ini dia, terlihat ini ya, ini dia 5 tahun. Oke, untuk selanjutnya akan saya coba tes untuk dipasang. Untuk saya pasang untuk melihat untuk kecepatannya seberapa cepat read and write-nya dan untuk suhunya berapa. Nah, nanti akan saya cek di screen recording ya teman-teman, supaya teman-teman lebih jelas untuk melihatnya. Nah, apakah sama speednya dites dengan yang ada di box ini. Oke, baiklah, akan saya switch ke screen recording. Ya teman-teman, pindah ke sini untuk tes speed benchmarknya, yaitu melalui Crystalmark. Dan ini dia hasilnya, saya tadi udah tes. Nah, kecepatannya SSD ini adalah setelah saya tes yaitu read-nya yaitu 3130 MB per second dan write-nya adalah 2044 MB per second. Nah, hal ini kita jadi mengetahui bahwa yang ada di box yang up to 3500 fps yaitu hanya sampai 3000-an. Oke lah, hampir saja menyamai dengan yang di box. Sedangkan yang write-nya maksimal yaitu 3000 fps, sedangkan yang tertara di sini yang sudah dites yaitu sampai 2000 ya, masih ada selisih 1000 ya. Jadi ya memang up to, ya gimana lagi,
hampir saja mendekati. Oke, tidak apa-apa, sudah kenceng kok ini. Sedangkan untuk selanjutnya pada SSD ini ada namanya, ini dia, ADATA SSD Toolbox. Nah, ini dia SSD Toolbox ini digunakan untuk ini dia, untuk mengecek dan mengelola serta analisa serta optimalisasi dari SSD yang telah terpasang, yaitu ADATA SX 8200 Pro. Nah, ini dia teman-teman menu-menunya, kelihatan banget ini temperaturnya berapa, dan ini dia kelihatan. Dan ini dia untuk diagnostiknya, scan ada, dan ada utility. Nah, ini dia ada firmware-nya, toolbox upgrade, dan seterusnya. Nah, ini dia kelihatan ya, dan ada sistem optimization-nya, ini dia macam-macam, dan sistem promotion. Nah, ini dia, dan ada benchmark. Nah, di sini ternyata ada juga. Nah, kita cek aja, coba. Nah, dan ini dia teman-teman hasilnya dari aplikasi ADATA SSD Toolbox, yaitu rate-nya 2800 Mbps dengan watt-nya 2000 Mbps. Nah, cukuplah berimbang dengan yang ada di sini, Crystal-Diesmark. Oke, mirip-mirip. Oke, mantap. Jadi sudah cukup main. Oke, dan di sini ada juga fitur clone drive. Oke, di sini. Nah, dari sini teman-teman bisa menggunakan tool ini untuk keperluan cloning. Oke, ini aja untuk ADATA SSD Toolbox. Dan untuk itu selanjutnya akan kembali ke kamera. Nah, teman-teman gimana setelah melihat speed, read and write dari SSD XPG SX 8200 Pro ini, dan termasuk toolbox dari SSD ADATA ini? Cukuplah oke ya, jadi cukup pas dengan harga yang 800 ribuan. Baiklah, unit yang saya pakai ini alias yang saya tes ini, saya punya kesimpulan bahwa SSD ini bagus karena mempunyai kecepatan baca dan tulis yang tinggi dengan harga yang pas juga. Apalagi ada tambahan heatsink ini yang dimana bisa menurunkan panas sebesar 10 derajat Celcius. Nah, dari hal ini cocok sekali untuk teman-teman yang untuk kegiatan gaming, rendering video atau editing maupun desain, karena dengan speednya yang cukuplah oke, dan tambahnya pendingin ini oke, mantap. Jadi bagi saya SSD ini cukup worth it, bisa dibeli dengan harga yang pas dengan garansi 5 tahun juga. Baiklah, itu aja teman-teman pengalaman saya mencoba SSD dari XPG SX 8200 Pro, dimana sudah mantap harganya juga, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jaga diri dan kesehatan, no hate and cheers.